Ereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini, suatu ketika ada perkuliahan dan kebetulan saat itu ada mata kuliah ayat tarbawi. Nah, dosen saya mengatakan zaman sekarang kita tidak cukup hanya memahami Al-Quran secara tekstualnya saja, harus memahami secara kontekstualnya. Nah, pertanyaan saya, kan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 26 dijelaskan bahwa Apa ayatnya, Duk? Saya ndak hafal. saya hanya hafal maknanya. Gimana? Bahwa perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Perempuan yang tidak baik jodohnya laki-laki yang tidak baik dan laki-laki yang tidak baik jodohnya yang tidak baik pula. Nah, kan asbabun nuzul ayat ini ketika Siti Aisyah dituduh berzina pada waktu itu. Apakah secara akal dalam pikiran saya ketika yang tidak baik bertemu dengan yang tidak baik tentu akan menghasilkan yang tidak baik lagi, seperti itu. Jadi saya mohon penjelasannya karena saya sedikit tidak paham dengan apa yang saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuan langalay ke lu, ada mahasiswa ada. Koki bahasa Indonesia. Sebab tuan nang gelung tedung. Begini nih. Saya akan memberikan satu analogi. Akan memberikan satu analogi tentang masalah itu. Bila mana ada seseorang melanggar terhadap perintah Allah, kemudian dalam syariat itu kemudian diperbolehkan orang itu dibunuh, kan ada, itu harus dibunuh dan boleh dibunuh, ada kan? Itu bukan berarti harus dibunuh. Artinya barang siapa yang tidak sholat sampai sekian kali, meninggalkan sholat Jumat sampai sekian kali, karena ada orang yang tidak sholat, sudah dimintai dia untuk bertaubat, ternyata dia tidak bertaubat, maka dalam hukum dia boleh dibunuh, kan begitu kan? Itu bukan berarti kita datangi, kita bunuh, tidak. Orang yang berbuat seperti itu harus merasa dalam dirinya, di hati yang terkecil, bahwa sebenarnya dia tidak pantas hidup di dunia. Karena apa? Karena dia sudah punya pelanggaran besar kepada Allah, tidak melaksanakan syariat Allah. Ini analogi saja. Sama seperti itu, perempuan yang baik itu sebaiknya memang pantas hanya dimiliki oleh laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik juga harus sepantasnya harus bersanding dengan perempuan yang baik. Maksudnya apa? Ini sebagai motivasi saja kepada seseorang untuk memperbaiki diri. Supaya apa? Supaya dia jodohnya baik juga. Karena tidak masuk akal dan omong kosong, nonsen, ketika seseorang dia akhlaknya tidak baik, ibadahnya juga tidak baik, berharap akan memiliki jodoh yang baik. Perbaiki diri dulu, maka kemudian dia akan mendapatkan jodoh yang baik. Satu contoh begini, jangan pernah minder kepada pasangan kita. Satu contoh, saya kok minder ya, saya kok malu ya punya jodoh seperti ini karena saya kayaknya tidak pantas. Itu pilihan terbaik dari Allah. Karena setiap seseorang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Ketika kekurangan jodoh kita itu memiliki kekurangan, kita yang akan mengisi. Ketika kita punya kekurangan, jodoh kita yang mengisi. Sehingga kalimatnya pakai dengan kalimat selimut. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan itu selimut bagi kalian wahai laki-laki, dan laki-laki itu adalah selimut bagi kalian wahai wanita. Akan menutupi masing-masing, menutupi kekurangan masing-masing. Oleh karena itu bagi adik-adik para remaja, perbaiki diri, perbanyak ibadah. Kecerdasan intelektual, spiritual dipertajam, terutama kecerdasan emosional juga dipertajam. Maka nanti tanpa harus diminta, jodoh kita akan diberi oleh Allah seseorang yang sama, kufu dengan kita, yang seimbang dengan kita. Artinya apa? Kita itu sebenarnya kalau sudah punya jodoh, kalau sudah punya istri, punya suami, jangan sering mengeluh terhadap pasangan kita. Kenapa istri saya seperti ini? Kenapa suami saya seperti ini? Karena itu memang sudah terbaik dari Allah untuk Anda. Andaikan Anda lebih baik, maka itu nanti akan lebih baik lagi jodoh Anda. Faham?
Begitu. Iya. Jadi kesimpulannya ayat tersebut hanya motivasi kepada kita semua agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kan begini, sama seperti apa ungkapan dosen Anda, ketika memahami Al-Quran itu tekstual dan kontekstual, tapi yang jangan pernah dinafikan adalah kita harus tahu tentang tafsir ayat itu. Jadi begitu ya, karena penafsiran macam-macam. Jadi jangan kita menafsir Al-Quran dengan akal kita. Man fassara Al-Quran bi ra'yi itu jangan. Ya begitu. Oke, baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.